Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamal Donacit dan samping saya Yivia Dalmawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang tafsir Sayyid Ahmad Han. Nah, pertama kami akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Sayyid Ahmad Han ini merupakan seorang mufasir juga filsuf yang dilahirkan di kota Delhi, salah satu kota di India pada tanggal 17 Oktober 1817, yang mana pada masa itu kerajaan Mughal mulai terkikis oleh kolonial Inggris. Nah, nama Sayyid yang berada di depan nama Ahmad Han ini didapatkannya karena beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui Husain radhiyallahu anhu. Ahmad Han ini merupakan salah satu orang yang beruntung karena beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki jabatan terpandang, kemudian berpendidikan dan juga paham keagamaan, sehingga akses belajarnya ini didapatkan dengan mudah. Nah, belajarnya sendiri ini dimulai dari dia mempelajari Al-Quran, kemudian dilanjutkan di maktab. Maktab merupakan lembaga pendidikan yang bersifat tradisional. Di sana mempelajari ilmu keagamaan yang bersifat dasar. Nah, di tempat tersebut Ahmad Han mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga Persia, kemudian juga geometri, matematika, dan ilmu kedokteran. Nah, masa mudanya Ahmad Han ini dikatakan tidak pernah menderita, tidak pernah sengsara, karena ya memang beliau tinggalnya di lingkungan istana. Baru ketika ayahnya meninggal, ada sedikit perubahan dalam hidupnya. Beliau memutuskan untuk bekerja dan diterima di Kongsi Dagang Inggris yang terkenal pada saat itu di India. Beliau juga sempat menjabat menjadi hakim di beberapa kota. Nah, pada tahun 1846 beliau kembali ke Delhi untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau banyak menulis karangan-karangan, terutama risalah keagamaan, dan beliau pada tahun 1863 pernah mendapat penghargaan dari London Royal Asiatic Society karena berkat salah satu tafsirnya yang berjudul Athar al-Sanadid. Nah, beliau juga banyak berkontribusi dalam dunia perpolitikan. Kegiatan politiknya yang cukup berarti ialah perjuangannya mendamaikan antara umat Islam dan kolonial Inggris pasca terjadinya pemberontakan tahun 1857. Nah, salah satu upaya dalam mendamaikan ini adalah ya terciptanya tafsirnya itu tadi, yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Yufiana. Sayyid Han ini tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun hanya beberapa tema penting yang dianggapnya pada masa itu perlu dibahas. Nah, selanjutnya yakni kelebihan. Nah, kelebihan dari Ahmad Sayyid Han ini dalam penafsirannya yaitu menggunakan paradigma saintifik yang mana dalam merepresentasikan teks-teks Al-Quran. Yang kedua yakni berangkat dari problematika sains modern, sosial politik, dan keadaan akidah umat Islam pada masa itu. Dan yang ketiga yakni menekankan pada konteks zaman, khususnya pada perkembangan teori sains dan sosial di sekitarnya. Yang keempat yakni bercorakkan hermeneutika. Sisi hermeneutikanya itu terletak pada pertimbangan konseptual, seperti dalam pemanaan tiupan trompet dalam hari kebangkitan, jin, syaitan, dan malaikat atau ruh al-Qudus al-Amin. Sekian yakni kelebihan dari penafsiran Sayyid Ahmad Han. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan outline studi kitab tafsir kontemporer yang berjudul Tafsir Tantowi Jauhari, Tafsir Tematis semester 5. Saya Diaul Falah ingin merangkan sedikit tentang biografi Tantowi Jauhari. Tantowi Jauhari dilahirkan di Desa Kif, Iwadifah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 1870 Masehi. Sebuah desa yang terletak di sebelah timur kota Mesir. Di antara mata pencaharian yang menonjol pada saat itu adalah profesi sebagai petani. Tantowi Jauhari dilahirkan dalam sebuah keluarga petani, sehingga aktivitas masa kecilnya sering membantu orang tuanya sebagai petani, dan wafat pada tahun 1358 Hijriah atau bertepatan dengan 1940 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir dan cendekiawan Mesir. Ada juga yang menyebutnya sebagai seorang filosof Islam. Pendidikan Tantowi Jauhari di waktu kecil belajar di Madrasah Al-Ghor sambil membantu orang tuanya sebagai petani. Setelah menamatkan studi di Al-Ghor, ia melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Al-Azhar di Kairo. Di Universitas Al-Azhar ini, beliau bertemu dengan tokoh pembaru terkemuka di kota Mesir, yaitu Muhammad Abduh. Tantowi sangat tertarik dengan sistem pengajaran yang diterapkan oleh tokoh pembaru itu. Merasa belum puas dengan sistem pengajaran di Al-Azhar, lalu Tantowi Jauhari pindah ke Dar al-Ulum dan menyelesaikannya. Selesai dari kuliah, ia bekerja sebagai guru madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah. Kemudian meningkat memberikan kuliah di Universitas Dar al-Ulum. Tantowi sangat tertarik dengan mata kuliah tafsir dan juga ilmu fisika. Nah, selanjutnya akan disambung rekan saya yang akan membahas tentang kitab Tantowi Jauhari tersebut. Sekian, oke. Ismi Diki Septian Baihaqi. Saya melanjutkan pembahasan dari tafsir Tantowi Jauhari yang sebelumnya telah dibahas oleh Ustadz Diaul Falah. Dari di sini saya akan bahas isi kitab tafsir Tantowi Jauhari. Kitab tafsir karya Tantowi Jauhari yang paling terkenal adalah Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kitab ini disusun saat usia beliau menginjak pada usia 60 tahun. Nah, kitab ini juga banyak merangkum kembali tulisan-tulisan yang sudah beredar sebelumnya. Dalam tafsirnya, Tantowi Jauhari khususnya tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim selalu diorientasikan untuk tujuan menyelaraskan antara sains dan agama Islam. Sehingga beliau berani berpendapat bahwa segala perkembangan sains dari zaman dahulu hingga saat ini beserta teknologi yang telah berkembang pesat sampai saat ini itu berdasar pada Al-Quran. Untuk penamaan kitab ini, yakni kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim yang diberikan oleh Tantowi Jauhari, itu bermakna mutiara atau jawahir. Lalu tujuan ditulisnya kitab ini adalah untuk menghilangkan kejumudan umat Islam dari ilmu pengetahuan serta mendorong agar umat Islam bangkit dan mampu mengungguli Eropa di bidang baik di bidang agraris, medis, pertambangan, matematika, arsitektur, astronomi, serta sains dan perindustrian. Itu tujuan ditulisnya kitab ini. Dan kitab ini memiliki kandungan pembahasan yang unik yang menjadikannya berbeda dengan kebiasaan pembahasan kitab tafsir yang lain. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan alamiah, Tantowi perlu melengkapinya dengan foto-foto dan gambar-gambar seperti gambar tumbuhan, gambar hewan, pemandangan alam, eksperimen ilmiah, tabel-tabel ilmiah spesialis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang transparan kepada pembaca seolah fakta tersebut benar real di depan
di depan pembaca layaknya fakta empiris. Jadi cukup sekian mungkin pembahasan isi kitab tafsir Tantowi Al-Jauhari. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di makalah lengkap kami. Syukron hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang biografi Amin Al-Khuli. Nama panjang beliau adalah Amin Ibnu Ibrahim Abdul Baqi Ibnu Amir Ibnu Ismail Ibnu Yusuf Al-Khuli. Dia dilahirkan di sebuah kota kecil di Mesir yang bernama Mufia. Dia lahir pada tanggal 1 Mei 1895 Masehi. Ia berasal dari keluarga petani yang dikenal dengan pendekar Arab yang gagah berani dan kental akan keagamaan. Nama ayah dari Amin Al-Khuli yaitu Ibrahim dan ibunya bernama Fatimah, dan mempunyai kakek yang di pihak ibunya yang bernama Syekh Ali Amin Al-Khuli. Ia alumni Al-Azhar dengan spesialisasi di bidang qiraat. Dia biasa dipanggil Al-Sibbi. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Rizjawan dari kelompok 4 akan meneruskan pemikiran tentang Amin Al-Khuli ini dalam metode tafsirnya gitu, dalam studi Islamnya. Karena memang Amin Al-Khuli ini tidak menulis sebuah teks tafsir, maka di sini saya akan membahas tentang pemikirannya tentang tafsir gitu. Si Amin Al-Khuli adalah tokoh pembaharu pada abad-abad modern gitu. Sama dengan misi-misi para pembaharu abad modern bahwa ia ingin mengkritik penafsiran dan teks-teks tafsir dari abad pertengahan yang memang dinilai mengandung banyak ideologi dan kepentingan di dalamnya. Jadi misi utama dari pembaharu modern ini mengembalikan Al-Quran sebagai sumber utama dari sebuah penafsiran. Nah, begitu juga untuk memahami Amin Al-Khuli ini kita berangkat dari tokoh pembaharu Islam sebelumnya, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini dengan slogan bahwa Al-Quran ini harus dijadikan hudan linas dan sebagai masdar awal dari penafsiran, dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang membawahinya atau mengatur Al-Quran ini. Nah, kemudian Amin Al-Khuli ini datang lebih lanjut dengan pemikiran yang lebih mendalam, yaitu mengatakan bahwa pemikirannya juga mengkritik pemikiran Muhammad Abduh, bahwasanya kita sebelum kita mampu untuk mengkaji Al-Quran, misalnya mengkaji atau menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, maka hal yang lebih utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memahami atau menyelami dimensi sastra dari Al-Quran gitu. Nah, karena Al-Quran kalau dalam terminologi Amin Al-Khuli itu adalah kitab Al-Arabiyyah Al-Akbar, jadi sastra Arab yang paling besar itu. Nah, logikanya ketika kita ingin mengkaji sebuah Al-Quran, maka kita harus mendapatkan semisal sense atau rasa sastra kearab-araban gitu. Jadi ketika kita sudah mampu mencapai dimensi sastra Arab, maka kita akan mengetahui posisi Al-Quran sebagai kitab sastra Arab yang terbesar. Nah, dengan kemudian kata Amin Al-Khuli, ketika kita sudah mampu mencapai dimensi sastra Arab dari Al-Quran, maka apapun kepentingan kita, apapun agama kita, maka kita akan memiliki pandangan yang sama terhadap teks Al-Quran, bahwa teks Al-Quran adalah kitab sastra terbesar, kitab sastra Arab terbesar yang tidak memiliki tandingan gitu. Jadi singkat cerita bahwa Amin Al-Khuli ini ingin menjabarkan bahwa yang lebih penting ketika ingin mengkaji sebuah teks tafsir atau ingin mengeluarkan tafsir misalkan adalah memahami arti penting dari dimensi sastra yang dimiliki oleh Al-Quran itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan atau keutamaan dari pemikiran Amin Al-Khuli ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu tafsir Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, sebelum membahas kelebihan tafsir ini, akan dibahas biografi beliau terlebih dahulu, yaitu Nasr Hamid bin Abu Zaid. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid ini dikenal dengan Nasr Hamid. Beliau lahir di Mesir, di Tanta tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 1943. Nah, beliau ini seorang qori dan hafid sejak masih belia. Nah, beliau memulai pendidikannya itu di sekolah teknik Tanta, Mesir, dan lulus pada tahun 1960. Nah, pada tahun 1968 beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo, yaitu memilih jurusan sastra bahasa Arab. Nah, dari sini beliau itu menunjukkan bakatnya dalam bidang sastra. Beliau menulis beberapa karya dalam bidang tersebut dengan pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran. Nah, berikut ini adalah karya-karya beliau. Di antaranya yaitu Al-Ittijahat Al-Aql fi At-Tafsir, Dirasat fi Qadiyat Al-Majaz Indi Al-Mu'tazilah. Kemudian Falsafat At-Ta'wil, Dirasat fi At-Ta'wil Al-Quran Indi Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian Naqd Al-Khitab Ad-Din. Nah, dari ketiga tersebut merupakan karya-karya beliau, dan masih banyak lagi karya-karya yang beliau hasilkan dari studinya. Meneruskan penjelasan, setelah biografi maka akan dibahas tentang kelebihan dari tafsir Nasr Hamid Abu Zaid, di mana kelebihan tafsir beliau itu terletak pada metode penafsirannya, yang mana beliau ingin mengembangkan sebuah metodologi yang mengungkapkan makna asli dari suatu teks, atau menyingkap makna asli dari suatu teks menjadi suatu makna yang baru yang sesuai dengan konteks kekinian. Atau dengan kata lain, beliau ketika menafsirkan Al-Quran yaitu berupaya ingin membaca Al-Quran dengan aspek-aspek dari luar teks Al-Quran dengan pendekatan sosio-kultural dan pendekatan linguistik. Kemudian beliau juga tidak berkutat pada maksud pengarang atau mengetahui keadaan psikologi pengarang. Nah, pendekatan sosio-kultural itu juga dilakukan dengan tujuan agar mengurangi subjektivitas dari nafsir. Itulah sedikit penjelasan tentang kelebihan tafsir Nasr Hamid Abu Zaid. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab tafsir Fi Dilalil Quran karya Sayyid Qutb. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi beliau. Sayyid Qutb memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Sazali. Beliau dilahirkan di kota Aisut, Mesir pada 9 Oktober 1906 Masehi. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb Ibrahim adalah salah satu anggota partai di Mesir dan mengelola majalah Al-Liwa. Sejak kecil, beliau dididik di lingkungan Islam yang kental, maka tak heran jika beliau telah pandai ilmu agama Islam sejak kecil. Sayyid Qutb menyelesaikan pendidikan sarjana sekaligus di diploma di Universitas Dar al-Ulum Mesir pada tahun 1933. Kemudian beliau bekerja di Departemen Pendidikan Mesir dan kemudian dikirim ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau di sini belajar di 3 kampus sekaligus dan juga banyak mengembara ke berbagai negara. Dan akhir dari pengembaraannya, beliau kembali ke Mesir dan ikut pada kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, di kelompok ini beliau mengaktualisasikan dirinya dengan menjadi pimpinan redaksi Ikhwanul Muslimin. Namun pada tahun 1951, pemerintah Mesir membubarkan Ikhwanul Muslimin. Dan pada tahun 1954, Sayyid Qutb ditangkap
dan dipenjara selama 15 tahun. Setelah sempat dibebaskan, beliau akhirnya ditangkap kembali bersama 3 saudaranya. Hingga akhirnya pada tahun 1969 beliau dijatuhi hukuman mati, tepatnya pada 29 Agustus 1969 Sayyid Qutb syahid di depan Algojo yang mengeksekusinya. Sekian. Ya, terima kasih pembahasan biografi Sayyid Qutb oleh saudara kita Nurul Amaliyah. Kemudian saya, Firdaning Fazrila, akan berusaha memaparkan kelebihan dari kitab tafsir fi Zilalil Quran ini. Ya, sebelumnya sebenarnya menurut banyak tokoh, kitab ini bukanlah kitab tafsir karena Sayyid Qutb sendiri tidak pernah menamakan karya beliau ini sebagai karya tafsir, namun lebih condong kepada hasil pemikiran dan refleksi beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mendalam dan reflektif tentunya. Nah, dalam hal ini, seorang pengkaji karya-karya beliau yang bernama Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Halidi mengatakan bahwa beliau adalah seorang mujadid dalam dunia tafsir karena beliau memberikan istilah sekaligus pengertian dan pandangan yang sangat baru dibanding dengan para penafsir yang sebelumnya. Nah, terkait kelebihan kitab tafsir ini sendiri, yang pertama adalah beliau menggunakan perenungan yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau fokus terhadap hal tersebut dan sangat menghindari cerita-cerita Israiliyat sekaligus penafsiran-penafsiran ilmiah yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi sangat-sangat fokus kepada hal-hal yang berbau spiritual atau religius. Kemudian yang kedua adalah beliau menggunakan gaya bahasa yang indah sekaligus tegas. Nah, sesuai dengan ciri khas beliau sebagai seorang sastrawan juga pendakwah, beliau menggunakan gaya bahasa yang di dalamnya terdapat sajak atau nawam, namun tetap mengandung ciri-ciri yang menggerakkan. Nah, namun tetap juga lugas, tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga adalah beliau menggunakan analisa terkait dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat zaman jahiliyah, dan beliau merepresentasikannya sebagai kehati-hatian untuk mengambil tafsir-tafsir yang berbau ilmiah yang kadang-kadang sangat bersifat sementara dan bahkan mengandung ketidakbenaran, sehingga beliau juga berkata bahwa akal itu sebenarnya tidak patut dipertuhankan. Sekian dari kami, terima kasih. Tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran, karya Allamah Said Muhammad Husain At-Tabatabai, lahir pada tahun 1321 Masehi atau 1903 Hijriah. Nah, mufasir ini dilahirkan di kota Tabriz, Iran, Persia. At-Tabatabai memperoleh pendidikan di kota kediamannya, dan ketika umur 20 tahun, beliau melanjutkan ke Universitas Najaf untuk melanjutkan studinya. Di sana ia mempelajari syariat usul fikih dari 2 syekh terkemuka, yaitu Mirza Muhammad Husain Naini dan Syekh Muhammad Husain Isfahani. Pada tahun 1934, At-Tabatabai ini kembali ke Tabriz dan menghabiskan beberapa tahun di sana. Dan beliau merasakan kekeringan spiritual pada dirinya. Pada tahun 1934, At-Tabatabai kembali ke Tabriz dan menghabiskan beberapa tahun bertani karena pada saat itu mengalami krisis ekonomi. At-Tabatabai pindah dari kota Tabriz ke kota Qum pada tahun 1324 Hijriah. Beliau telah menghasilkan beberapa karya dalam interdisipliner ilmu, fikih dan usulnya, filsafat, tafsir, dan beberapa karya klasik. Dari semua karyanya, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran merupakan karya yang paling ekselen. Dan Tabatabai wafat pada tanggal 15 November 1981 di kota Qum dan dikuburkan di sana. Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran dicetak dalam 20 jilid, yang mana satu jilidnya sebagai fahrosat atau indeksnya. Dan dalam proses penerbitan karya ini dilakukan secara berangsur-angsur, yang artinya cetakan pertama adalah jilid pertamanya pada tahun 1957 Masehi
dan penerbitannya secara keseluruhan dilakukan pada tahun 1974 Masehi. Dan di antaranya kelebihan dari kitab tafsir ini yang pertama, yakni tafsir ini memuat banyak sekali pendapat dari ulama tafsir yang mana baik itu klasik maupun kontemporer maupun juga Syiah, sebagaimana namanya yang menggunakan Time al-Mizan. Selanjutnya yakni kandungan tafsir ini itu juga tidak kering dari dimensi spiritual yang mana merupakan akar pemikiran dari Tabatabai sendiri. Kemudian karya tafsir ini juga memiliki keunikan dan kekhasan yang dilihat dari segi metodologisnya. Tabatabai tidak hanya menggunakan satu metode saja dalam menafsirkan setiap ayat, namun juga menggunakan pendekatan filosofis dan sofistik. Kemudian yang selanjutnya yakni dalam uraian tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran ini menggunakan gaya bahasa yang hidup. Dengan itu semakin mempermudah bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya. Kemudian Tabatabai dalam tafsirnya ini seringkali mengangkat isu yang paling aktual dan kontemporer yang juga menjadi isu dunia Islam, yaitu mengangkat moral umat manusia, khususnya Islam itu sendiri, untuk melepaskan diri dari setiap bentuk paganisme. Kemudian karya tafsir ini juga mengkaji berbagai objek kajian, yang mana kajian dimensi mistik menjadi pilihan untuk diteliti lebih lanjut, yang kemudian menggunakan beberapa pendekatan secara integratif dalam menafsirkan ayat. Kemudian melihat Tabatabai sendiri. Tabatabai begitu teliti dalam menukil riwayat, baik itu yang dinukil dari Rasulullah, kemudian dari sahabat, begitupun juga dari tabi'in. Jadi bisa dilihat bahwasanya tafsiran kitab tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran ini memiliki beberapa kelebihan yang banyak sekali. Ya, sekian dari kami terkait ulasan biografi Tabatabai dan kelebihan tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Langsung saja masuk ke pembahasan ke-8, yaitu tafsir Aminah Wadud. Aminah Wadud adalah tokoh feminis muslim yang sangat produktif yang menghasilkan karya yang sangat populer, yaitu Quran and Woman, Reading the Secret Text from a Woman's Perspective. Nama aslinya yaitu Maria Tisley, yang lahir di Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952. Ia merupakan warga Amerika Serikat yang berketurunan Afrika berkulit hitam. Nah, ayahnya pendeta Metodis dan ibunya berketurunan Arab Afrika. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang taat, dan ia menjadi seorang muslimah pada usia 20 tahun, yaitu pada tahun 1972. Nah, sejak menjadi muslimah, ia merupakan sosok yang haus akan ilmu agama Islam, dan ia menempuh bangku perkuliahan pada tahun 1970 sampai 1975 di Universitas Pennsylvania dan meraih gelar sarjana sains. Ia juga menimba ilmu sampai ke Mesir, yaitu memperdalam bahasa Arab di Universitas Amerika, yaitu berada di ibu kota Kairo, Mesir. Dan ia juga mendapatkan gelar MA, yaitu pada tahun 1982, dan mendapatkan gelar PhD, yaitu pada tahun 1988 di Universitas Michigan, dan pernah menjadi dosen di Universitas Internasional Islam, di salah satu universitas ternama di Malaysia. Dia juga pernah menjadi profesor pada studi tafsir dan agama di Virginia Commonwealth University. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan tafsir Aminah Wadud. Perlu diketahui bahwa Aminah Wadud adalah salah satu penafsir perempuan yang berani melakukan sebuah rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran sesuai agar menghasilkan penafsiran yang berkeadilan gender. Lalu
asumsi yang mendasari pemikirannya, yaitu bahwa Al-Quran merupakan sumber tertinggi yang memberikan kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Selain itu, Aminah Wadud juga terinspirasi dari mufasir Fazlur Rahman yang memiliki paham neo-modernis, yaitu menafsirkan Al-Quran menggunakan metode hermeneutika. Nah, Aminah Wadud juga demikian, menggunakan hermeneutika yang dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu melihat dari sisi teks ketika diwahyukan, ayat ketika diturunkan. Lalu yang kedua yaitu memperhatikan gramatikal ayat tersebut, uslub bahasa Arabnya. Dan yang ketiga yaitu melihat ayat secara keseluruhan. Lalu sampai saat ini Aminah Wadud masih menjadi perbincangan dunia dikarenakan dia pernah melakukan menjadi imam sholat Jumat di USA yang saat itu jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, yaitu pada tahun 2004 silam. Akan tetapi penafsirannya sampai saat ini masih digunakan sebagai rujukan oleh intelek muslim untuk penelitian atau penulisan ilmiah, terutama yang bertopik Islam dan keadilan gender, seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami di sini akan menjelaskan seorang tokoh yang bernama Toshihiko Ijutsu. Nah, bagian pertama saya akan menjelaskan biografinya dan dilanjutkan oleh teman saya, Khaled Canggih, yang akan menjelaskan tentang pemikirannya dan kelebihannya. Pertama, Toshihiko Ijutsu. Dia adalah seorang pemikir ulung dari Jepang, lahir pada tanggal 4 Mei 1914 di Tokyo. Nah, dia ini lahir dalam keluarga yang kaya, di mana ayahnya merupakan master Zen dalam agama Buddha. Nah, Ijutsu telah diperkenalkan dengan Zen Buddha sejak usia dini, dan ketertarikannya dengan agama Islam dimulai ketika dia duduk di bangku sekolah menengah atas. Nah, secara periodik dia itu mengunjungi masjid dan The Turkish Islamic Center di Tokyo. Nah, dari hal itu dia mempelajari bahasa, yaitu bahasa Arab dan Persia atau Turki. Nah, dia ini dikenal juga sebagai polyglot, yaitu orang yang pandai banyak bahasa, sekitar 20 bahasa asing. Nah, mentor awal yang penting juga bagi Ijutsu adalah Musa Karullah Bekir. Dia adalah orang yang mengajari Ijutsu, yaitu kitab-kitab Sibawai dari Imam Sibawai, Sahih Muslim, dan syair-syair Arabi. Karya dari Ijutsu yang paling terkenal salah satunya ini The Structure of the Ethical Term in the Quran, A Study in Semantic. Yang kedua adalah God and Man in the Quran, Semantic of the Quran with Tension. Dan ketiga adalah The Concept of Belief in Islamic Theology, A Semantic Analysis of Iman and Islam. Yang terakhir ini adalah Etika Religius, dan aslinya masih banyak lagi. Nah, untuk menjembatani pada pemikirannya, bahwa yang paling menarik dari tokoh Ijutsu ini adalah dia ini penafsirannya bersifat terbuka, dan dia ini ada ungkapannya yang menarik, yaitu dia ingin Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri atau berbicara sendiri terhadap makna-makna yang dibawanya. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khaled Canggih. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Tentu saja melanjutkan. Jadi yang disebutkan teman saya beberapa buku tadi misalnya. Nah, itu adalah dengan tema. Jadi penafsirannya itu tidak menyeluruhkan Al-Quran, tapi merupakan tema-tema. Nah, dalam penafsirannya dia menggunakan analisa semantik dengan beberapa sistematika. Nah, semantik menurutnya adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa sehingga mencapai pandangan konkret dari abstrak yang menghasilkan kekonkretan. Objeknya adalah kata atau makna dari suatu kata itu. Sementara sistematikanya, yang pertama dia mengambil data-data sirah nabawiyah. Yang kedua, puisi atau syair-syair Arab pra-Islam. Yang kedua, penggunaan kata dalam Al-Quran. Yang keempat, kamus yang relevan untuk Al-Quran pada zamannya. Nah,
sistematika yang kedua yakni kata yang dalam Al-Quran yang memiliki sinonim dan antonim. Yang kedua, penafsiran konkret tentang Al-Quran. Yang ketiga, pendapat para arkeolog. Nah, di sini saya akan memberi contoh dalam bukunya God and Man in the Quran, Semantic of Quranic Wisdom. Nah, di sana disebutkan tentang tema hubungan Tuhan dan manusia. Pada akhirnya berkesimpulan bahwa hubungan antara keduanya bisa dibagi ke dalam 4 hubungan, yaitu hubungan ontologi, hubungan komunikasi, hubungan Tuhan dan hamba, yang keempat hubungan etik. Nah, di antara 4 tipe hubungan tersebut tidak dapat diartikan secara terpotong-potong, jadi keseluruhannya harus dipahami sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret. Nah, namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa hubungan Tuhan dan manusia mengandaikan di mana manusia menjadikan Tuhan sebagai tujuan tertinggi bagi manusia itu sendiri. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Fazlur Rahman. Nama lengkap dari Fazlur Rahman yaitu Fazlur Rahman Malik yang lahir di Azhar 21 September 1919. Nah, di kalangan para pemikir Islam, Fazlur Rahman itu sangatlah masyhur karena pemikirannya yang straight to the point. Jadi itulah sebab Fazlur Rahman itu diasingkan, bahkan keluar dari negaranya sendiri. Pada masa mudanya Fazlur Rahman itu sangatlah minat gitu dalam pemikiran Islam, sampai Fazlur Rahman itu mempelajari filsafat, dan dari filsafat itulah yang membuat Fazlur Rahman itu belajar tentang bahasa Yunani, sehingga Fazlur Rahman itu ingin membaca teks-teks Yunani itu, teks-teks filsafat itu dalam bahasa Yunani. Lalu di dalam pemikirannya Fazlur Rahman itu lahir di dalam suasana politik yang sangat panas, yaitu antara kelompok modernis, tradisionalis, dan fundamentalis. Inilah yang menyebabkan pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman yang cenderung ingin seperti kayak pembaruan gitu dalam metode penafsiran Al-Quran. Lalu selanjutnya Fazlur Rahman sendiri itu dilahirkan dari keluarga yang bermadhab Hanafi, yaitu bermadhab rasionalis. Nah, lahir dari ayah Syihab ad-Din, yang mana Syihab ad-Din ini merupakan tokoh yang mahir dalam fikih, hadis, tafsir, sehingga sejak kecil Fazlur Rahman juga diajari oleh ayahnya tentang kayak hadis, tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Nah, Fazlur Rahman sendiri setelah terusir dari negaranya karena mungkin perbedaan pendapat dengan ulama-ulama tradisionalis yang ada ataupun lawan politiknya yang ada di Pakistan. Bahkan sampai kabarnya Fazlur Rahman itu sampai mau diancam dibunuh. Nah, dari itulah Fazlur Rahman itu mengasingkan diri dan keluar dari Pakistan dan singgah di Chicago. Di sana Fazlur Rahman itu menjadi dosen dan mendapatkan penghargaan sebagai ulama yang pembaharu Islam. Itulah sampai di Chicago Fazlur Rahman itu sampai wafat pada tanggal 26 Juli 1919. Itu dari saya. Apa itu kelebihan dari tafsir Fazlur Rahman? Di sini Fazlur Rahman menggunakan metode dua gerakan double atau double movement. Gerakan pertama yaitu terdiri atas 2 langkah, yaitu langkah pertama memahami makna Al-Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Langkah kedua yaitu melakukan generalisasi jawaban-jawaban atau ayat-ayat spesifik yang memiliki tujuan moral sosial umum, sehingga Al-Quran sebagai suatu keseluruhan memang menamakan suatu sikap yang pasti terhadap hidup dan memiliki suatu pandangan dunia yang konkret. Nah,
Gerakan kedua pertama tersebut itu terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Quran ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Al-Quran. Gerakan kedua itu mewujudkan ajaran-ajaran yang bersifat umum dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Jadi gerakan kedua berhasil dilakukan, maka perintah-perintah Al-Quran akan menjadi hidup dan efektif kembali. Tugas pada langkah pertama adalah kerja para ahli sejarah, sedangkan tugas pada langkah kedua adalah memerlukan instrumen dari para saintis atau sosiolog. Gerakan kedua ini berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari gerakan pertama, sebagai hasil dari pemahaman dan penafsiran. Karena apabila hasil-hasil pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Al-Quran. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan studi kitab tafsir kontemporer kali ini, kami akan membahas mengenai seorang mufasir kontemporer, yaitu Muhammad Syahrur, dengan kitabnya Alkitab wal Quran Qira'ah Ma'asyurah, yang biografi mengenai penulis akan disampaikan oleh saudari kita Binayatika. Untuk tokohnya sendiri adalah Muhammad Syahrur. Beliau adalah tokoh yang sangat kontroversial dalam dunia Islam. Beliau lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syria. Ayahnya bernama Daib bin Daib dan ibunya bernama Sidikoh bin Salih Filih. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Azizah dan mempunyai 5 anak, yakni Tariq, Lais, Ramah, Basir, dan Masud. Beliau menempuh pendidikan selama MI sampai jenjang profesor. Dia tidak pernah menempuh jurusan keagamaan tapi beliau menempuh jurusan keumuman. Beliau adalah seorang dosen di sebuah universitas Damaskus yang mengajar mata kuliah mekanika pertanahan dan biologi. Dan karya ini yang terkenal adalah Alkitab wal Quran Qira'ah Ma'asyurah, yaitu telaah kontemporer Alkitab dan Quran, yang mana untuk lengkapnya akan dijelaskan oleh Roma. Mengenai kitab Alkitab wal Quran Qira'ah Ma'asyurah sendiri, sesuai namanya, yaitu merupakan bacaan kitab kontemporer yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dengan konsep Al-Hudud atau The Theory of Limits, teori batasan jadid, merupakan teori pengembangan dari teori Al-Hudud Qadim, yang mana dalam teori Al-Hudud jadid ini ditawarkan objek penafsiran dalam kitab ini tidak hanya terbatas pada ayat-ayat qat'i adalah saja, namun juga sampai pada ayat-ayat dhanni adalah, dan juga yang dibahas tidak hanya sebatas mengenai ayat-ayat yang mengandung hukubat atau hukuman, namun berkaitan dengan ketentuan hukum syariat juga. Penafsirannya bersifat elastis dan dinamis selama masih tidak melewati batas koridor al-had al-adna dan juga al-had al-a'la, sehingga tafsiran ini bersifat kontekstual dan mampu mengkoordinir perkembangan zaman sesuai fungsinya sendiri sebagai kitab tafsir kontemporer. Penafsirannya bersifat elastis ini menggunakan analisis dan juga matematik yang dibingkai dengan analisis linguistik. Terima kasih. Demikian seputar mengenai kitab tafsir kontemporer Alkitab wal Quran Qira'ah Ma'asyurah dari Muhammad Syahrur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah kitab tafsir kontemporer, karena tafsir ini ditulis dari tahun 2000 sampai 2004, yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Khairi Shihab. Kita awali dari biografi beliau. Nah, beliau ini dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Sidendeng, Rampang, Sulawesi Selatan, sekitar 190 km di kota Ujung Pandang. Beliau merupakan keturunan Arab. Shihab merupakan nama yang diambil dari ayahnya, sebagaimana nama-nama orang yang berada di wilayah timur, yaitu wilayah di anak benua India, termasuk juga Indonesia. Prof. Muhammad Khairi Shihab ini dibesarkan di keluarga muslim. Sejak usia 9 tahun, beliau sudah banyak memiliki kesempatan mengikuti ayahnya mengajar.
Abdurrahman Shihab. Dari sinilah kepribadian bahkan keilmuan Prof. Muhammad Khairul Shihab kelak dibentuk. Maka ia menamatkan pendidikannya di Jami'iyah Al-Khair Jakarta, ayah beliau. Kemudian ayahnya ini juga sebagai rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim di Ujung Pandang. Kemudian akan dibahas mengenai isi tafsir kitab Al-Misbah oleh saudara Sodikin Wibowo. Oke, jadi kitab tafsir Al-Misbah ini pertama dia itu menjadi suatu tafsir yang normatif karena melihat banyak sekali suatu kelemahan dalam kajian tafsir di Indonesia. Nah, ini yang menjadi suatu genjotan lah, suatu penambah semangat bagi tafsir di Indonesia. Nah, karena melihat tafsir di Indonesia itu ya sangat lemah. Nah, dan juga Al-Quran itu sebagai bacaan saja di Indonesia, tidak mengambil dalil dan menjadikan hukum bersumber dari Al-Quran. Nah, yang pertama ada kelebihannya, yaitu dia itu banyak mengkritik tentang Islam di Indonesia atau juga di skala internasional. Yang kedua banyak sekali referensi dari kitab-kitab klasik seperti tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi dan juga kitab Al-Mu'allim bil Burhan fit Tartib Suwar Al-Quran karya Abu Ja'far. Nah, dalam penyusunan kitab tafsirnya Siap menggunakan urutan seperti urutan Mushaf Utsmani, yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, sebelum menuju tafsir suatu ayat, Siap itu menggunakan pengantar dahulu, banyak menyinggung tentang kosakata, asbabun nuzul dan munasabah ayat. Nah, kemudian pada akhir ketika menafsirkan ayat demi ayat sampai akhir kelompok dari ayat tersebut, barulah Siap itu mengambil suatu kesimpulan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya Muhammad Afiruddin dan Muhammad Sodikin Wibowo. Kami dari kelompok terakhir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Fajira Pratiwi, mahasiswi semester 5 Stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah tafsir kontemporer, yang mana kami memilih tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kenapa kami memilih tafsir ini? Karena dalam tafsir ini penjelasannya sangat mendetail serta kemampuannya berelasi terhadap isu-isu kontemporer. Hamka memiliki nama lengkap yaitu Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Ia dilahirkan di Kampung Molek di Desa Tanah Sirah pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah atau 16 Februari 1908 Masehi. Hamka mengawali pendidikannya dengan membaca Al-Quran di rumah orang tuanya, dan pada usia 7 tahun Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah desa yang ada di kampungnya. Lalu pada usia 8-15 tahun pendidikan agamanya masih berbasis pendidikan di lingkungan keluarga, terutama dari ayahnya. Lalu pada tahun 1924 Hamka ini berangkat ke Yogyakarta dan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syariat Islam. Di sini ia bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo dan belajar tafsir Al-Quran dari beliau. Lalu di tahun ketika ada Kongres Muhammadiyah ke-19 dan ke-20, Hamka ini tampil sebagai presentator di acara tersebut. Lalu pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah.
Lalu pada tahun 1975 ia ditawari menjadi Ketua Umum MUI oleh Menteri Agama, dan 2 bulan sebelum beliau wafat ia mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI ini, dan Hamka wafat di tanggal 24 Juli 1981 di usianya yang ke-73 tahun. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najlatul Fatihah Firdaus. Saya Najlatul Fatihah Firdaus, mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar terdiri dari 30 jilid. Tafsir ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, Tafsir Al-Azhar menggunakan gaya bahasa lisan, sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Yang kedua, susunan kalimat berirama puitis, sehingga kental akan suasana sastra. Yang ketiga, akomodatif terhadap pendekatan semua ilmu dan sains yang berkorelasi dengan penafsiran termasuk filsafat. Dalam pemaparan setiap tafsir, pendekatan sosial budaya ditampilkan adat Melayu. Dan salah satu sumber yang digunakan dalam Tafsir Al-Azhar ini dengan menggunakan karya buku-buku sarjana modern dan orientalis barat, sehingga dikatakan bahwa tafsir ini cenderung birra'yi. Setiap penafsiran dalam satu tema, Hamka selalu mengakhirinya dengan pesan akhlak yang tersimpan dalam ayat. Dan yang terakhir, tafsir ini memiliki kelebihan penjelasan yang mendetail serta mengikuti perkembangan zaman dan memiliki kemampuan berelasi dengan isu-isu kontemporer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.